Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar dan para pemirsa YouTube. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai hardtop pada Linux dan bagaimana cara menginstalnya dan juga bagaimana cara menggunakannya. Kebanyakan orang yang telah menggunakan Linux akan familiar dengan perintah top. Top berfungsi untuk melihat atau memonitor proses yang sedang berjalan pada komputer. Nah, pada tutorial kali ini, saya bukan akan bahas tentang top, tapi akan bahas pengembangan daripada top, yaitu hardtop. Hardtop sendiri adalah perintah atau software utilitas yang dapat digunakan untuk memonitor semua atau segala proses yang terjadi pada komputer kita. Lantas, apa bedanya hardtop dan top? Hardtop dirancang dengan tampilan yang lebih interaktif dan berwarna, sehingga pengguna dapat memonitor proses yang ada secara real time dengan mudah. Oke, langsung saja kita ke mendemokan penggunaan dari hardtop. Kita buka dulu terminalnya. Kita ketikkan perintah sudo apt-min get install hardtop. Ingat ya, hardtop bukan htop. Hardtop. Kita klik enter, masukkan passwordnya. Proses sedang berjalan, ketik Y, enter. Kita lihat proses sedang berjalan, tunggu saja ya. Dan sekarang kita mulai menggunakan perintah hardtop. Kita ketikkan hardtop ya. Inilah tampilan awal, bukan tampilan awal, inilah tampilan dari hardtop itu sendiri. Jika kita lihat sini, saya akan mencoba membaginya menjadi 3 bagian utama. Di sini ada yang berwarna-warna, yang berkelap-kelip, berubah-ubah ini. Ada bagian proses, itu ada presentasinya segala macam. Kemudian ada di bagian kanan atas itu ada test, load average, dan uptime. Dan yang bagian utama adalah semua informasi dari proses yang sedang berjalan, dan ini berlangsung secara real time. Oke, sedikit mengenai bagian yang berwarna-warni ini. Ada biru, hijau, merah, orange. Bagian 1 ada nomor 1, 2, 3, 4. 1 sampai 4 itu adalah pemrosesnya atau core-nya. Di komputer saya ini terdapat 4 core. Jadi ada 4 pemroses. Warna biru itu menunjukkan proses yang prioritasnya rendah. Kemudian warna hijau itu normal proses, ini yang dipakai oleh user. Merah itu proses di kernel, dan oranye bukan oranye yang di memori, tapi sebenarnya ada yang di 1 sampai 4 itu ada virtual time dan guest time. Nah, di memori itu makna warna hijau, biru, oranye berbeda lagi. Warna hijau itu adalah page memory yang digunakan. Warna biru itu buffer page, dan warna orange itu cache page. Kita loncat ke bagian kanan atas, itu ada jumlah tesnya atau jumlah proses yang ada 98, dan yang sedang berjalan itu ada 2, bisa berubah-ubah itu. Kemudian ada load average, load average ini istilahnya adalah pengukuran performa suatu sistem. Dan ada uptime, itu adalah waktu yang telah dilakukan oleh proses mulai dari pertama kali dilakukan. Nah, setelah 2 bagian atas kita bahas, kemudian ada bagian utama yang dirasa perlu karena ada beberapa singkatan-singkatan yang mungkin tidak dimengerti oleh pemirsa YouTube sekalian. Ya, ada PID. PID itu adalah proses ID. Ada user. User ini adalah pengguna atau user yang sedang menjalankan proses. Ada pre itu apa? Priority. Maksudnya adalah prioritas suatu proses yang sedang berjalan. Ada NI, bukan negara Indonesia ya, tapi nice. Ya, ini kinerja dari suatu proses tersebut
yang bisa ditambahkan dan bisa dikurangi. Kemudian ada VIRT. Nah, jika sudah berbicara VIRT, REST dan SHR ini ada hampir tidak jauh beda. Mungkin teman-teman hampir terkecoh. VIRT itu adalah virtual image, yakni total jumlah virtual memory yang dipakai. Kemudian REST itu ada resident size, itu dalam satuan kilobyte, yakni jumlah physical memory yang digunakan. Ada SHR, shared memory size, jumlah shared memory yang digunakan. SHR atau shared memory size itu juga satuannya dalam kilobyte. Nah, kemudian ada S. Apa itu sih S? S itulah status proses. Di sini yang bisa kita lihat itu semuanya S, padahal ada 5. S itu sleep, R running, Z zombie, D untraceable sleep, dan T trace atau stop. Jadi ada 5 sebenarnya. Yang di sini mungkin hanya 1 S. Dan loncat lagi ke CPU persen. CPU persen ini adalah persentase waktu CPU yang digunakan oleh proses sejak update screen hardtop ini. Jadi kita lihat ini kan real time, jadi nanti berubah. Kemudian ada memory persen. Ini juga, ini dalam satuan REST. Memory persen ini adalah persentase physical memory yang sedang digunakan oleh proses. Ada time plus, ini waktu yang telah digunakan oleh proses sejak dijalankannya proses tersebut. Komen sudah jelas, itu perintah atau proses yang sedang dijalankan. Nah, lanjut, jika kita telisik lebih dalam, ada beberapa dialog di bawah bagian bawah hardtop. Itu ada seperti F1, F2, F3 sampai F10. Coba kita bedah sedikit mengenai dialog tersebut. Yang pertama itu ada F1 atau help. Coba kita buka ya. Kita ketik F1. Nah, maka muncul bantuan atau panduan mengenai penggunaan hardtop ini sendiri. Bisa kita lihat tuh. Pembuatnya itu ada Hisham Muhammad dan sebagainya, bla bla bla. Kemudian ada F2. Apa sih F2? Setup. Seperti apa itu setup? Mari kita lihat. Kita ketik F2. Nah, di F2 ini kita bisa memodifikasi hardtop kita akan seperti apa. Misal di meters ini akan menambahkan informasi di bagian kanan atas dari tampilan hardtop. Kemudian ada display option, kita bisa menampilkan seperti bentuk pohon atau tree. Dan colors, kita coba like terminal. Jadi gini, monokromatik. Keren juga. Ya, default lagi. Kemudian ada columns. Columns ini ya untuk menambahkan informasi yang kita butuhkan terhadap proses yang sedang berjalan. Jadi bukan hanya PID sampai komen saja, mesti ada banyak informasi lagi yang bisa kita ketahui dari sini. Oke. Kita lanjut ke F3. F3 itu search. Jadi di search ini kita bisa mencari proses yang akan kita apakan lagi. Kita cari saja dulu. Misal kita cari hardtop. Nah, maka akan tampil akan disorotlah hardtop tersebut. Oke. Lanjut kita ke dialog F4. F4 itu adalah filter. Jadi kita bisa menyaring proses-proses apa saja yang sesuai dengan keywords yang kita ketikkan. Misal kita ketik Firefox, langsung tampil semua proses atau komen yang berkaitan dengan Firefox. Nah, kita masuk ke F5. F5 itu ada tree. Mungkin teman-teman yang sudah belajar algoritma pemrograman mengenai binary tree sudah tahu mungkin. Seperti di sini, ini ada parentnya, orang tuanya, dan ini childnya.
sama seperti yang di bawahnya juga, hanya tampilannya saja. Ini ada F6 sort by. Nah, mungkin sudah banyak yang tahu bahwa sort by itu digunakan untuk mengurutkan apa. Nah, mengurutkan berdasarkan apa? Nah, ini bisa berdasarkan PID user primary. Kita coba berdasarkan primary lah, priority. Nah, selain bisa lewat sort by, bisa juga langsung diklik di sini user misal langsung misal nice langsung juga. Nah, sekarang kita masuk ke F7 dan F8. F7 dan F8 itu renice. F7 renice min dan F8 renice plus. Jadi kita bisa seperti yang di awal tadi saya sampaikan, bisa menambahkan atau mengurangi kinerja dari suatu proses. Misalkan ini, pada proses ini saya akan yang ini sajalah, renice min, bisa ditekan F7 atau F8 dan seterusnya. Nah, fungsi di sebelahnya ini dialog sebelahnya itu ada F9. Untuk apa F9? F9 itu mungkin kill bagi para pemirsa YouTube, mungkin artinya membunuh, tapi sebenarnya itu menghentikan proses yang ada. Jadi misalkan kita cari dulu, search dulu mana yang akan kita akan menghentikan proses Firefox. Sudah dapat, kita enter, kita ketik F9, kemudian lanjut, banyak send signal, quit, maka Firefox tadi keluar. Dan ada dialog terakhir itu F10 quit yang akan mengakhiri video tutorial kali ini. Mungkin sudah pada tahu ya F10 buat apa ya, untuk keluar dari hardtop F10. Oke, mungkin itulah sekilas penjelasan mengenai hardtop. Jadi hardtop ini sangat berguna bagi kita untuk memonitor proses yang ada secara interaktif agar kita tidak terlalu pusing dengan perintah-perintah yang ada di top. Maka muncullah hardtop dengan variasi yang berwarna yang memudahkan pengguna untuk monitor sistem komputer pada Linux. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video-video lain di channel Muhammad Kurniawan.